Ya, selamat sejak sukacita, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam program Suara Pengharapan atau The Voice of Hope. Dan saat ini kita akan sama-sama berefleksi dengan sebuah tema, yakni apa prioritas hidupmu. Sekali lagi, apa prioritas hidupmu? Dan ada dua ayat firman Tuhan yang akan menjadi penopang bagi kita dalam refleksi saat ini. Saya bacakan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia siapapun membutuhkan tujuan, membutuhkan sebuah arahan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik hari ini dan seterusnya. Karena itu kita percaya bahwa ketika kita ada di tengah dunia ini, oleh rancangan pencipta kita yang hebat, dia memiliki tujuan untuk masing-masing kita. Memang pribadi kita itu berbeda-beda. Dan karena itu antara seorang dengan yang lain, kalau kita mau menilai dari cara pandang yang memakai logika, sepertinya ada orang yang begitu bersemangat menjalani hidup, tapi ada orang yang sepertinya persoalan melilit dia sehingga dia tidak tahu mau kemana tujuan kehidupannya. Dan kalau kita mengarahkan diri kita pada tujuan penciptaan yang sesungguhnya, di mana Allah mengatakan dalam catatan kitab Kejadian, sungguh semua itu amat baik, akan muncul pertanyaan, kalau memang sungguh semua itu amat baik, mengapa sepertinya ada kecenderungan dalam tiap orang yang berbeda-beda? Saya mengajak saudara dan saya saat ini untuk berefleksi dari bacaan klasik yang ditulis oleh Dr. Lukas dalam catatan Lukas 10. Saya mengambil dua ayat tadi, yakni tentang kehidupan yang sangat berbeda antara Maria dan Marta. Dikatakan dalam Injil Lukas, Yesus itu selain adalah Allah 100%, dia juga adalah manusia 100%. Dan karena itu dia membutuhkan sebuah persahabatan yang tidak bicara soal untung rugi, tetapi bagaimana saling memberi dan membagi. Dan Yesus sering mengisi kehidupannya selain berdoa secara khusus dengan Tuhan, dia mendatangi salah satunya adalah keluarga sederhana yang penuh cinta kasih, di mana ada Maria dan Marta di sana. Injil Lukas mencatat bahwa Maria dan Marta adalah pribadi kakak adik yang sangat berbeda. Maria melakukan sesuatu dalam cinta kepada Tuhan dengan sikapnya yang introvert, artinya yang tenang, yang pendiam, yang meditatif, yang suka merenungkan sesuatu. Dan itu dihargai oleh Tuhan. Namun Marta juga memiliki sikap yang dia suka melakukan sesuatu. Dia adalah seorang pekerja. Dia adalah seorang yang tidak bisa hanya duduk diam. Dan karena itu dia melakukan sesuatu seperti apa yang diinginkan. Nah, saya pikir dalam refleksi yang dicatat, atau lebih tepat dalam catatan Dr. Lukas, bagaimana ketika Yesus ada di sana, dua bersaudara ini, lebih tepat dua bersaudari ini, Maria dan Marta, sama-sama menerima Yesus di rumahnya. Itu poin yang penting, karena budaya orang Yahudi itu menekankan tentang hospitality atau keramah tamahan. Orang Yahudi sangat menghormati tamu. Orang Yahudi memperlakukan tamu itu dengan hormat. Dan ketika Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, dia diperlakukan dengan hormat. Dia diterima di rumah itu. Dia dijamu di rumah itu. Nah, ketika pada penjamuan itulah sikap dari dua bersaudari ini berbeda. Marta dengan gayanya, dia berpikir dia harus menyiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Dengan bekerja menyiapkan ini dan itu. Tapi Dr. Lukas mencatat Maria sepertinya mengambil banyak waktu duduk diam mendengarkan Yesus. Nah, kadang-kadang kita ada dalam titik ekstrim, yaitu kita terjebak dalam dualisme atau dikotomi yang mengatakan sepertinya Tuhan itu lebih suka pribadi yang adalah Maria. Karena ternyata dia bilang kepada Maria, engkau telah memilih yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadamu. Dan kebanyakan orang justru menuding Marta seperti kamu orang pribadi yang terlalu banyak bekerja, terlalu banyak sibuk, sehingga akhirnya kamu tidak punya waktu mendengarkan Tuhan. Saya pikir kita perlu melihat bacaan ini dengan jelas. Apakah Yesus benar-benar merecehkan Marta, lalu begitu mengagungkan Maria, ataukah ada benang merah yang bisa saudara dan saya dapatkan dari sini soal prioritas kehidupannya sesungguhnya? Kembali dalam catatan Dr. Lukas, ketika Marta mempersiapkan semua itu, akhirnya dia menjadi cukup frustrasi
Sehingga dia mengatakan kepada Tuhan dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 40, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kalau kita mau mengatakan dengan sederhana, Marta memerintahkan Yesus, tolong bilang sama saudari saya, bukan hanya duduk mendengarkan engkau, dia harus membantu saya. Di sini letak persoalannya. Bukan pada pribadi Marta yang selalu aktif, tetapi dia tidak tahu prioritas yang sesungguhnya. Waktu saya pernah membaca sebuah artikel kecil yang bercerita demikian dan cukup membantu dalam refleksi ini. Sebenarnya Marta hanya bisa boleh mempersiapkan mungkin roti atau anggur secukupnya untuk menjamu Yesus. Itu bukti bahwa dia menghormati. Namun dia tipe pribadi yang mau perfeksionis, mempersiapkan segala sesuatu sampai dia lupa untuk memberi waktu bagi tamu seperti yang dilakukan oleh saudaranya Maria. Nah, dalam posisi seperti ini dia menjadi frustrated, dia menjadi tertekan. Dia marah bukan hanya dengan apa yang terjadi antara Yesus dengan saudarinya Maria yang duduk mendengarkan dia, tapi mungkin dia marah dengan dirinya. Saudara, dalam istilah modern ada istilah namanya workaholic. Itu orang yang gila kerja. Jadi all of his life, all of her life, semua kehidupannya hanya tentang bekerja, bekerja dan bekerja. Baginya bekerja itu paling penting. Nah, sampai dia lupa bagaimana kalau dia sudah berumah tangga, dia berpikir hanya bekerja mendapatkan uang untuk keluarganya. Dia tidak pentingkan lagi hubungan dengan istrinya atau dengan anak-anak yang mungkin membutuhkan keintiman. Dia mungkin prioritasnya sudah kerja, sudah kasih kalian uang, tidak penting lagi relationship atau sebuah hubungan. Karena dia hanya terjebak dengan pekerjaan itu sendiri. Di satu pihak orang-orang terdekatnya akan merasa frustrasi karena memang mereka membutuhkan yang namanya materi, tetapi manusia juga membutuhkan sentuhan, pengakuan dan juga hubungan, dan itu yang tidak ada. Dalam konteks lain ada pribadi-pribadi yang ketika terlalu diberkati dengan finansial, keuangan yang terlalu banyak, akhirnya mereka menjadi seorang gila belanja. Dalam istilah itu shopaholic. Artinya dia menghabiskan waktunya dengan berbelanja karena untuk mengisi kekosongan dalam dirinya. Nah, mungkin ini sekedar membantu kita. Marta karena terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan mau mempersiapkan diri, mungkin ini cara saya menyambut Yesus, sampai dia lupa untuk duduk mendengarkan Yesus. Padahal kalau kita tarik dalam pasal-pasal selanjutnya, bukankah setelah itu Yesus tidak datang lagi bertamu ke rumah mereka? Bukankah nanti Yesus akan mati? Yesus akan disalibkan. Karena itu Yesus mengatakan kepada Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saat ini waktu kau mendengarkan aku terakhir kali. Karena memang setelah itu momen bersama Yesus tidak datang lagi. Dan Maria memakai kesempatan itu untuk mendengarkan gurunya. Maria bukan tipe pribadi yang hanya pasif dan tidak berbuat apa-apa. Dia tahu prioritas saat ini mendengarkan guru saya, Tuhan saya. Karena nanti ada waktunya Maria juga mempersembahkan yang terbaik untuk Yesus Kristus. Dan itu yang namanya prioritas dalam hidup ini. Bukan terjebak dalam sebuah rutinitas atau dalam sebuah aktivitas yang justru merenggut semua sukacita dalam diri kita. Dan menjadikan kita seorang yang kelihatan mau perfeksionis, mau tampil sempurna. But we feel emptiness, tetapi justru merasakan kekosongan di dalam diri kita. Saya berpikir, dalam catatan Dr. Lukas, ketika Yesus berkata kepada Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Yesus bukan lagi mengecam atau looking down atau merendahkan atau mempermalukan Marta. Yesus berkata dengan penuh cinta kasih. Yesus mengatakan, Marta, kau baik, kau perempuan yang aktif. Tetapi Yesus menaruh kesedihan karena di balik keaktifanmu, cara kamu mempersiapkan segala sesuatu, kamu melupakan bahwa kehidupan bersama Tuhan, berbicara dan mengisi hatimu yang paling dalam, adalah hal juga yang paling penting. Saya agak tarik sedikit dari sini. Bukankah Yesus ketika dicobai oleh iblis mengatakan, manusia bukan hidup karena roti saja, tetapi karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukankah lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain? Bukankah hidup ini bukan sekedar apa yang kita lakukan saja, tetapi apa yang mau Tuhan lakukan di dalam diri kita? Ada waktu kita bekerja, memperkaya hidup,
membanggakan diri dan orang lain, menunjukkan bahwa hidup ini perlu berguna. Tapi ada waktu kita perlu duduk sejenak. Kita perlu mengambil kesempatan yang khusus untuk berbicara dengan Tuhan. Seperti yang Yesus lakukan di tengah-tengah kesibukan pelayanannya. Dia menepi, mengambil waktu khusus untuk berdoa dengan Allah Bapa di surga. Untuk mengatakan bahwa apa yang Yesus lakukan dalam misi Allah Bapa itu mulia. Untuk orang lain mengenal Allah di surga. Tetapi tidak mungkin itu terjadi jikalau Yesus tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Allah Bapa melalui doa dan persekutuan yang erat. Saudara, Yesus menegur Marta karena kasihnya. Karena mungkin Marta berpikir ukuran sukacita seseorang adalah ketika dia mampu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Sedangkan Maria melakukan dengan caranya. Yesus mau menolong supaya kita menyeimbangkan kehidupan ini. Tahu mana yang prioritas dan mana yang seharusnya perlu dihentikan sejenak supaya kita memiliki waktu dengan Tuhan. Ketika Allah menciptakan dunia ini, Dia berhenti menguduskan hari itu pada hari yang ketujuh untuk mengatakan dan menunjukkan pada kita hubungan dengan Tuhan perlu dibina kembali. Hidup bukan sekedar melakukan ini dan itu atau bekerja. Hidup juga berarti ketika kita tahu dari mana kita berasal, kita adalah ciptaan, bagaimana mengkoneksikan kembali diri kita yang haus dan lapar dan berbeban berat dalam hidup ini di dalam Dia Sang Pencipta. Dalam catatan Injil Matius, panggilan juru selamat Yesus Kristus jelas. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada saat dalam hidup ini yang kita lakukan adalah menaruh hati, menaruh beban, menaruh harapan kita di tangan Tuhan. Biarkan Dia menjadi juru selamat dan sahabat kita, menceritakan isi hati kita, dan ada waktu setelah itu kita kembali untuk melakukan apa yang penting di dalam Tuhan. Maria dipuji bukan karena sebagaimana pandangan pesimis kita, hanya dia duduk dan dengar Yesus, bukan sekedar itu, tapi karena dia tahu menempatkan waktu yang tepat untuk kapan mendengarkan Tuhan, untuk kapan melakukan sesuatu atas nama Tuhan. Secara konteks yang lebih luas, gereja hadir untuk mendoakan umat, untuk menggumuli setiap persoalan jemaat Tuhan. Tetapi setelah itu gereja harus hadir untuk menolong orang lain, pribadi di luar sana yang membutuhkan sentuhan nyata dan karya nyata. Kiranya Tuhan menolong kita semua sehingga kita menemukan prioritas di dalam Dia, menemukan panggilan kita yang sebenarnya, bahwa kita berbeda dalam kepribadian kita, tetapi Tuhan ingin memulihkan kita, karakter kita menjadi lebih baik hari demi hari. Tentukan di mana prioritas hidup ini, dan prioritas hidup yang sesungguhnya hanya kita dapatkan dalam hubungan dengan Tuhan. Dia yang menciptakan kita, Dia mengetahui siapa kita, dan Dia tahu cara menuntun langkah kita yang lebih tepat, lebih baik hari demi hari. Apa prioritas hidupku, hidupmu dan hidup saya? Tanyakan itu pada Tuhan, karena hanya Dia yang mengerti siapa dirimu dan tujuan Dia menciptakan. Tuhan memberkati kita dalam The Voice of Hope saat ini. Amin.